yang namanya sebuah organisasi yang banyak pasti selalu menimbulkan hal yang memang dinamika itu tersebut ya. Yang punya concern untuk bersepeda itu berarti mau itu hobi, rekreasi, olahraga ataupun transportasi itu kan kemungkinan akan memenuhi satu kota gitunya. Ada satu irisan menurut saya dengan bike to work itu selain dengan penggunaan sepedanya yaitu irisannya adalah infrastruktur atau fasilitas yang ada di jalan, fasilitas keselamatan untuk penggunaan sepeda itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Balad Bose di podcast Bike to Work Bandung. Dan ini sudah sama Mamang Ketua lagi. Bang Andi, yuk, satu minggu ya nggak ketemu kita? Iya, seminggu. Nah, apa nih yang menarik di minggu? Berarti minggu keberapa menjadi ketua? Minggu ke... enggak, lebih 10 lah, 10 Minggu ke 10 menjadi 10. Ketua Bike to Work Bandung. Kumaha tah rasana? Ya, resep banyak kawan baru yang jadi kalau dari minggu kemarin mah kan ada beberapa yang baru lah, yang baru bergabung gitu kemarin tuh. Jadi kami kan ada rehat sejenak itu ya agendanya si hari Jumat itu tuh. Dan di situ tuh sebetulnya lebih pengen ngajakin orang-orang yang bersepeda selepas jam kerja terus ikut rehat dulu di Taman Cikapayang. Nah, jadi dari kalau di minggu awal itu kan sebetulnya kita lebih mengenal engage lagi dengan mantan pengurus Bike to Work Bandung ya yang lama gitu. Nah, pas hari kemarin itu tuh kita kedatangan teman-teman baru nih banyak nih gitu. Jadi Jadi kayak ngasih energi baru aja lah untuk ngurusin Bike to Work-nya gitu. Karena mereka juga ada yang ingin terlibat untuk jadi pengurus Bike to Work Bandung juga gitu. Jadi resep lah. Ada makin rame gitu si. Sudah berasa berarti dinamika berorganisasinya. Udah lah, lumayan lah. Jadi ketika kemarin hujan, mesti berteduh di mana gitu kan. Akhirnya ada salah satu tempat di sekitar situ lah, kita akhirnya neduh di situ, bikin kopi di situ dan lain-lain. Terus mulai ngobrol-ngobrol kerasa di situ gitu. Oke, kalau dengan Bandung teh kan terkenal dengan komunitasnya yang banyak sekali. Komunitas sepedanya banyak banget. Nah, sudah adakah obrolan-obrolan silaturahmi gitu dengan komunitas iya, bener. Itu yang menariknya Kang Ledonya. Jadi komunitas sepeda di Bandung teh udah banyak banget gitu. Dan kemarin sempat ada event juga yang diadain oleh Forkom gitu ya di Halal Baik Halal dan saya datang juga bersama teman-teman di Bike to Work Bandung gitu ya, ada sekitar 3 orang lah gitu datang ke sana. Kemudian ya gitu, kita ada beberapa teman-teman lama juga yang saya kenal juga. Kemudian kita silaturahmi, kenalan lah dengan beberapa komunitas kemarin teh gitu di sana. Dan sekaligus juga, jadi kan ada proses salam-salaman teh aning, jadi lumayan panjang teh. Iya. Sebenarnya itu 100 gitu. Lebih lah pokoknya mah. Jadi salaman dari satu orang ke satu orang gitu, nguntui siga oray-orayan gini. Gitu panjang. Jadi seru. Jadi momennya tuh menurut saya kemarin itu tepat banget ya saat saya juga. Kan saya balik lagi bukan berasal dari komunitas awalnya. Nah, pas ada event itu tuh saya ngerasa, wah ini saya harus datang nih karena saya pengen kenal sebetulnya mah gitu. Pengen kenal sama komunitas-komunitas yang lain yang hadir gitu ya, sambil ngelihat bagaimana mereka itu kalau ada dalam satu event itu obrolannya apa sih gitu. Jadi rame lah, jadi ada karakteristik komunitas yang unik-unik gitu. Ya. Komunitas stylenya. Karena kebetulan tahun lalu saya ikut mengawal acara itu. Oke. Kang Andi ngomong-ngomong soal komunitas, ya kan, ada satu orang yang dianggap menjadi kesepuhan. Kesepuhan, senior buat semua komunitas sepeda di Kota Bandung sepertinya ya. Siapa yang tidak kenal beliau? Ini saya juga lagi nunggu nih beliau ke dalam on the way ya sini. Semoga cepat sampai. Kayaknya udah mau deket-deket. Oh iya udah deket. Ada ini ya, kita panggil aja Pap Cuham ya. Pap Cuham. Pap Cuham, mangga. Ada Pap Cuham nih. Oke. Pap, mangga. Waduh. Jawab sudah menyala. Sepertinya belum coba.
Bantu Ya, dibantu, siap. Mas Andi. Udah. Sudah, Sip. nyala ya. Oke. Pap, sehat Pap? Alhamdulillah, sabalana. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pap. Kemarin ketemu juga sama Pap Jom di Ketemu. halal baik halal ya. Halal baik halal ya. Oke, Pap, sibukan menuju sibuk mana ya? Ah, sekarang mah masih diam-diam lah, rebah-rebahan. Karena kebetulan kemarin saya agak sedikit musibah, jadi belum bisa goes. Iya, iya. Kaki terkilir. Di waktu di Bandung sih masih di sini. Futsal. Mbak, waktu nyebrang. Oh, nyebrang. nyebrang. Nah, nyebrang bisa sampai terkilir. Ini nggak tahu, lari lah. Terus kayak nyebrang sambil lari. Oh. Tiba tetep ada urat yang terjepit. Oke. Pak, ini tadi saya sama Mang Andi lagi ngobrol tentang komunitas sepeda di Kota Bandung yang banyak pisan. Nah, kalau Papa sendiri mulai berkecimpung di dunia persepedahan di tahun berapa? 2008. 2008. Itu langsung bergabung dengan Backwalk Bandung. Back to Walk Bandung pada saat itu. Saya untuk dari 2008 sampai jadi mungkinnya lebih dari nggak tahu ya, Udah 17 tahun. 17 lah. Udah remaja. Udah remaja. Lagi puber. Sweet 17. Nah, Udah Pak, remaja. selama 17 tahun memperhatikan dinamika komunitas sepeda di Kota Bandung, itu seperti apa menurut Bapak? Sudah luar biasa juga sih. Kebetulan di Bandung juga euforianya bersepeda itu lumayan lah, maksudnya cukup sangat kuat. Dari 2008 itu memang masih terlihat lah, maksudnya intinya kalau disebut masih hitungan jari gitu ya, komunitas saya itu memang Backwalk Bandung yang karena waktu itu sedang giat-giatnya, sedang aktif-aktifnya, makanya saya masuk langsung ke Backwalk. Dan dari situ tiba-tiba perkembangan 2010 lah mulai banyak bermunculan komunitas-komunitas baik yang baru, termasuk dinamikanya selama itu, karena mungkin yang namanya sebuah organisasi yang banyak pasti selalu menimbulkan hal yang memang dinamika itu tersebut ya. Tiba-tiba tekan ini keluar dari sini bikin Betul. Terus kebetulan juga banyak genre-genre yang kemudian mulai sepeda yang mulai mengikuti data ontel kayak gitu, terus jadi ada masing-masing genrenya. Jadi ada waktu itu kebangkitan komunitas Batu Bandung itu disesuaikan dengan misalkan gender, usia, sama hobi, kesamaan hobi, gender. Jadi mulailah ada juga sepeda yang khusus komunitasnya itu perempuan. Oke. Ada yang misalkan hanya sebatas ya kalau jenis mah udah banyak ontel, terus BMX kayak gitulah. Udah. Terus kemudian yang komunitasnya mengambilkan merek tertentu. Merek sepeda tertentu dan lainnya. Bahkan sekarang ke sini malah berkembang. Jadi komplek-komplek, misalkan komunitas dengan nama komplek. Dengan nama RW ya. Itu semakin bervariasi, terus semakin juga kegiatannya semakin bervariasi, semakin pula dinamika juga semakin banyak. Iya. Nah, komunitas-komunitas ini kemudian mendukung nggak Pap dengan budaya bersepeda di Kota Bandung? Awal-awalnya sih memang beberapa awal-awalnya ketika yang seperti itu tuh hanyalah komunitas gerakan yang berbasis komunitas gerakan seperti Backwalk itu yang memang selalu mengkampanyekan bersepeda, terus lingkungan dan sebagainya. Kalau selainnya sih karena memang dominan waktu itu hobi, ya jadi sepedanya hanya weekend aja gitu, terus ada event komunitasnya sendiri gitu. Tapi makin kesini juga banyak beberapa komunitas sepeda yang berbasis hobi, berbasis merek dan sebagainya, itu mulai juga tertarik dengan gerakan-gerakan komunitas bersepeda. Nah waktu itu saya juga dulu kan masih masing-masing, misalkan Backwalk dengan gerakannya, misalkan PSPB dengan ontelnya kayak gitu. Nah saya tuh salah satu yang mau berpikir bagaimana menyatukan komunitas biar bergerak bersama gitu dengan kampanye bersepeda. Pada 2011 kebetulan ada momen dari Dirnas waktu itu
gerakan lingkungan 350 apa namanya tuh lupa lagi. Nah di situ ada dengan acaranya kampanye Indonesia bersepeda. Nah disitulah saya momen kebetulan dengan Greeners mengumpulkan waktu itu saya mendata komunitas yang ada di Bandung Raya lah. Ada berapa pada saat itu? Itu yang terjaring maksudnya waktu itu. Sebenarnya banyak, cuma yang terjaring ada 80-an. Terutama di gatheringin dulu, terus sebelum kegiatan tersebut puncaknya. Nah disitulah momen terbaik waktu itu saya salah satu yang mendirikan forum komunikasi sepeda se-Bandung Raya pertama. Di momen 2011 kampanye 350. Apa yang itu lupa lagi deh saya. Oke. Tapi berarti dengan begitu masif sekali ya Kang Masif Andi ya, pergerakan dan harusnya bisa berbuat sesuatu khususnya untuk Kota Bandung yang memang kepadatan kendaraan bermotornya sudah udah. Nah itu ada nggak Pak gerakan-gerakan itu Pak? Sebenarnya itu begitu masif dari sejak ketika saya juga mendirikan Porkom tersebut. Terus menggalakkan kampanye ketika ada acara Tower, saya itu kan ada kampanye bersepedanya ketika itu kan Tower juga sinergi saya maksudnya kolerasinya dengan lingkungan energi gitu. Nah bersepeda lah yang diangkat juga di Tower itu. Kemudian gerakan sejalan dengan baik Tuak Bandung juga yang sedang menjalani kampanye. Jadi, cuma memang sulit juga karena memang kita kendalanya pertama ya itu kebanyakan komunitas itu berbasis hobi dan rekreasi. Iya. Jadi mungkin bermunculannya juga tidak kadang-kadang yang memang ada yang segebrakan doang gitu ya. Terus kadang-kadang rata-rata si individu bersepeda yang misalkan pesepeda hariannya gitu. Nah itu yang dari makanya ya kadang-kadang dari komunitas gerakan pun tidak semuanya juga melakukan istilahnya bersepeda ini gitu, artinya konsisten maksudnya dengan gerakan. Nah ini nanti akan jadi pertanyaan yang sama. Harapannya untuk kemudian bike to work untuk kehidupan komunitas bersepeda di Kota Bandung dan keberlangsungan bersepeda di Kota Bandung buat Kang Johan apa? Iya. Sejatinya sih memang Bike to Bandung itu memang selalu yang terdepan dalam kegiatan kampanye bersepeda karena memang sudah istilahnya jiwanya untuk mengkampanyekan bersepeda dengan baik. Ke depan mudah-mudahan baik Tuakus Bandung khususnya kembali mengistilahnya lebih kegiatan berkampanyenya bersepeda gitu. Lebih ditingkatkan kembali kemudian dijadikan istilahnya seperti kayak dulu lagi lah awal-awal ketika jadi banyak kegiatan kampanyenya gerakan-gerakannya seperti itu ke depan. Jadi ya saya berharap seperti itu. Apalagi dengan sekarang yang istilahnya fresh maksudnya fresh from the oven. Istilahnya energi baru lah. Betul. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan Kang Andi ini bisa back to work kembali menjadi back to work Bandung seperti itu. Oke. Nah kalau dari Kang Andi sendiri planning ke depan, bagaimana kemudian untuk ancrup dalam dinamika perkomunitas sepedahan Kota Bandung itu gimana? Tapi kayaknya saya pengen ini dulu menanggapi yang menarik tadi dari jumlah komunitas. Itu tuh baru yang terdata tuh tadi ya sekitar 80-an. Itu tuh kalau itu 2011. Sekarang itu sekarang berapa ratus? Itu yang baru bisa terdata. Kemarin aja dengan belum hadir semuanya mungkin ya di Ciwokte tos penuh gitu. Betul. Apalagi kalau misalnya hadir semuanya yang punya concern untuk bersepeda itu berarti mau itu hobi, rekreasi, olahraga ataupun transportasi itu kan kemungkinan akan memenuhi satu kota gitunya. Betul. Ya maksudnya nggak satu kota lah, maksudnya tuh penuh gitu dengan pesepeda gitu. Tapi momen itu pernah ada loh. Momen waktu walk for Palestine ya. Ya itu. Oh itu. Wah itu bikin. Oh iya ya. Itu. Ride for Palestine ya. Iya benar. Itu juga. Iya, tapi artinya gini, tadi kan kami memang punya kepentingan untuk mengkampanyekan ya penggunaan sepeda sebagai alat transportasi sehari-hari, kemudian juga berkaitan dengan isu-isu perkotaan lainnya ya, saya pikir ya lingkungan, kemudian juga
transportasi publik, kemudian juga keamanan dan kenyamanan pejalan kaki gitu ya. Itu juga jadi satu kepentingan untuk kami kampanyekan terus. Tapi saya pikir berkaitan dengan bagaimana gitu ya dengan komunitas, ada irisannya sebetulnya. Jadi komunitas ini kan tadi bisa dibilang ya, ada yang hobi, ada yang dia menggunakan itu untuk olahraga. Dengan olahraga itu maksudnya ya ada olahraga yang mingguan, ada yang memang ultra dan lain-lain gitu. Jadi ada satu irisan menurut saya dengan bike to work itu, selain dengan penggunaan sepedanya, yaitu irisannya adalah infrastruktur atau fasilitas yang ada di jalan, fasilitas keselamatan untuk penggunaan sepeda itu sendiri. Itu irisannya, Kang. Jadi saya pikir bike to work ini harus mampu merangkul ya. Harapannya saya ingin betul-betul kenal gitu, Pap ya, dengan komunitas-komunitas nulain teh gitu. Karena apa? Karena kita punya irisan yang sama. Meskipun penggunaan sepedanya mungkin berbeda, tapi kita tuh punya irisan yang sama untuk infrastrukturnya, keselamatannya, keamanan dan kenyamanan. Nah, saya pikir itulah yang bisa menyatukan para pesepeda di Bandung, karena kita punya kepentingan untuk memperjuangkan infrastruktur yang lebih enjoy gitu, enakeun gitu di Kota Bandung teh gitu. Siap. Jadi memang disatukan dengan misi yang sama. Ya, gitu dan lah. tetap silaturahmi. Iya, eta bener. Tah gitu cenah balad bose ya. Jadi untuk obrolan kita hari ini mengenai bagaimana kemudian perkembangan komunitas, dinamika komunitas sepeda di Kota Bandung. Hatur nuhun Pak Cuam, hatur nuhun Sami-sami. Mang Andi. Kalau Mang Andi mah akan terus dengan saya Oke, ya. siap. Kita ketemu lagi di podcast Bike to Work Bandung selanjutnya. Big Dado Firmansyah undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.